Kisah ini dialami Eleanor Ainsworth. Tentu itu nama samaran ya. Dan Elea adalah seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah atas di pedesaan Wales. Sekolah ini sudah berdiri sejak abad ke-17 dan memiliki reputasi sebagai sekolah yang berhantu. Banyak cerita tentang hantu dan kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini, tetapi Elea selalu menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Sampai suatu hari, Elea mengalami sendiri kejadian yang membuatnya meragukan akal sehatnya. Saat itu, Elea mendapatkan tugas untuk mengajar di ruang kelas nomor 13. Ruang kelas ini terletak di ujung lorong yang paling gelap dan sudah lama tidak digunakan. Banyak guru yang menolak untuk mengajar di ruang kelas ini karena mereka merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Awalnya, Elea tidak percaya dengan cerita-cerita aneh itu. Elea pikir itu hanya ketakutan yang berlebihan. Namun, sejak hari pertama Elea mengajar di ruang kelas nomor 13, Elea mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ruang kelas itu selalu terasa dingin, meskipun cuaca di luar sedang panas. Lampu di ruang kelas itu sering berkedip-kedip dan terkadang mati sendiri. Elea juga sering mendengar suara-suara aneh di ruang kelas itu, seperti bisikan-bisikan atau suara langkah kaki yang pelan. Para siswa juga merasakan hal yang sama. Mereka sering mengeluh tentang perasaan tidak nyaman di ruang kelas itu. Beberapa siswa bahkan mengaku melihat penampakan hantu di ruang kelas itu. Elea mencoba untuk mengabaikan semua itu, dan Elea terus melanjutkan pekerjaannya. Namun semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi dan semakin menakutkan. Suatu malam, Elea harus tinggal lembur di sekolah untuk memeriksa tugas-tugas siswa. Semua guru dan siswa sudah pulang, dan sekolah itu sepi senyap. Hanya ada Elea dan suara angin yang bertiup di luar jendela. Elea sedang fokus membaca tugas di ruang kelas nomor 13, ketika tiba-tiba Elea merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Elea terkejut dan berteriak. Elea melompat dari kursi dan berbalik badan. Elea melihat sesosok hantu berdiri di belakangnya. Hantu itu adalah seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan wajah pucat. Dia mengenakan gaun hitam panjang yang lusuh. Matanya kosong dan menatap Elea dengan tatapan yang mengerikan. Dia membuka mulutnya dan berbisik dengan suara serak. Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Elea menjerit ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi hantu itu meraih tangannya dengan cengkeraman yang kuat. Elea merasa tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak. Hantu itu mendekatkan wajahnya ke wajah Elea dan dia berbisik lagi, kau akan menjadi milikku selamanya. Elea merasa jantungnya berhenti berdetak. Elea tahu ia akan mati. Tiba-tiba, Elea mendengar suara bel sekolah berbunyi dengan sangat keras. Suara itu memekakkan telinga dan membuatnya merasa pusing. Getaran bel itu seolah merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya semakin lemah dan tak berdaya. Hantu itu terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Wajahnya yang mengerikan tampak semakin pucat dan marah. Dia menghilang begitu saja, lenyap di telan kegelapan ruang kelas, meninggalkannya yang terhuyung-huyung di ruang kelas itu. Elea terduduk lemas di lantai, dengan tubuh yang gemetar, hebat, dan berkeringat dingin. Napasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdebar tak karuan. Elea tidak tahu apa yang telah terjadi. Apakah itu hanya mimpi buruk yang sangat nyata, ataukah itu adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi? Elea mencoba untuk bangkit, tetapi kakinya terasa sangat lemah. Elea melihat sekeliling ruang kelas, dan Elea melihat bahwa semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda adanya hantu atau kejadian aneh lainnya. Meja dan kursi tertata rapi, papan tulis bersih, dan buku-buku tersusun di rak. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa jelas di ruangan itu. Elea mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi, tetapi ingatannya terasa kabur dan bercampur aduk. Elea hanya ingat sentuhan dingin di pundaknya, wajah pucat hantu wanita tua, dan bisikannya yang mengerikan. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kau akan menjadi milikku selamanya. Elea memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan menganggapnya sebagai mimpi buruk yang mengerikan. Elea tidak ingin membiarkan kejadian itu mengganggu pekerjaannya sebagai guru atau membuatnya takut untuk kembali ke sekolah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah imajinasinya yang terlalu liar. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah selamanya. Elea tidak pernah lagi berani tinggal lembur di sekolah sendirian. Elea selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, mengikuti setiap gerak-geriknya. Elea selalu merasa ada mata yang mengawasi dari balik bayangan, mengintai setiap sudut ruang kelas,
dan menanti saat yang tepat untuk menerornya lagi. Setiap kali Elea melewati ruang kelas nomor 13, bulu kuduknya selalu meremang dan jantungnya berdebar kencang. Elea selalu mempercepat langkahnya dan berusaha untuk tidak melihat ke dalam ruangan itu. Elea mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu dikejar-kejar oleh hantu wanita tua itu. Dia selalu berhasil menangkapnya dan membisikkan kata-kata mengerikan itu di telinganya. Elea selalu terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Elea menjadi semakin paranoid dan ketakutan. Ia mulai menghindari interaksi dengan orang lain dan menarik diri dari kehidupan sosialnya. Elea takut jika ia menceritakan kejadian itu kepada orang lain, mereka akan menganggapnya gila. Suatu hari, Elea memutuskan untuk mencari tahu tentang sejarah sekolah itu. Elea pergi ke perpustakaan kota dan mencari buku-buku tentang sejarah lokal. Elea menemukan sebuah buku tua yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Agnes Blackwood, seorang guru yang mengajar di sekolah itu pada abad ke-19. Menurut buku itu, Agnes Blackwood adalah seorang wanita yang sangat kejam dan sadis. Dia sering menyiksa dan menghukum murid-muridnya dengan cara yang tidak manusiawi. Dia juga dikabarkan memiliki hubungan gelap dengan seorang pria yang sudah menikah. Pada suatu malam, Agnes Blackwood ditemukan tewas di ruang kelas nomor 13. Dia dibunuh dengan cara yang brutal dan pelakunya tidak pernah ditemukan. Banyak orang percaya bahwa arwah Agnes Blackwood masih menghantui sekolah itu dan dia membalas dendam kepada siapa saja yang berani mengganggu tempatnya. Setelah membaca buku itu, Elea merasa semakin yakin bahwa hantu wanita tua yang menerornya adalah arwah Agnes Blackwood. Elea tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Elea tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan paranoid. Elea memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Elea menghubungi sebuah kelompok paranormal yang terkenal di wilayah itu, berharap mereka bisa membantunya memecahkan misteri di balik ruang kelas nomor 13 dan mengusir arwah Agnes Blackwood untuk selamanya. Setelah menjelaskan pengalamannya kepada mereka, kelompok paranormal itu setuju untuk melakukan investigasi di sekolah. Mereka datang pada suatu malam dengan peralatan lengkap, termasuk kamera termal, perekam suara, dan alat pendeteksi energi paranormal. Malam itu, Elea menemani mereka ke ruang kelas nomor 13. Suasana di ruangan itu terasa sangat berat dan mencekam. Hawa dingin yang menusuk tulang terasa semakin kuat, dan Elea bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di dekatnya. Kelompok paranormal itu mulai melakukan penyelidikan. Mereka menggunakan kamera termal untuk mencari titik-titik dingin yang tidak wajar, dan mereka menggunakan perekam suara untuk menangkap suara-suara aneh. Mereka juga menggunakan alat pendeteksi energi paranormal untuk mengukur tingkat aktivitas paranormal di ruangan itu. Setelah beberapa jam melakukan penyelidikan, mereka menemukan beberapa bukti yang menunjukkan adanya aktivitas paranormal di ruang kelas nomor 13. Mereka menemukan titik-titik dingin yang sangat ekstrem, mereka merekam suara-suara bisikan yang tidak jelas, dan mereka mendeteksi lonjakan energi paranormal yang signifikan. Salah seorang anggota kelompok paranormal itu, seorang wanita bernama Sarah, adalah seorang medium yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Sarah mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah Agnes Blackwood, berharap dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui Elea. Setelah beberapa saat berkonsentrasi, Sarah mulai berbicara dengan suara yang berbeda. Suaranya terdengar serak dan berat, seperti suara seorang wanita tua yang sedang marah. "Siapa kalian? Mengapa kalian mengganggu tempatku?" kata Sarah dengan suara yang aneh. "Kami datang untuk membantu," jawab salah seorang anggota kelompok paranormal itu. "Kami ingin tahu mengapa kau menghantui sekolah ini." "Sekolah ini adalah milikku," kata Sarah dengan suara yang semakin marah. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku." "Kami tidak ingin mengambil apapun darimu," kata anggota kelompok paranormal itu. "Kami hanya ingin kau beristirahat dengan tenang." "Aku tidak akan pernah beristirahat dengan tenang," Sarah berteriak dengan suara yang memekakan telinga. "Aku akan membalas dendam kepada semua orang yang telah menyakitiku." Tiba-tiba, lampu di ruang kelas itu berkedip-kedip dan mati. Ruangan itu menjadi gelap gulita dan hanya diterangi oleh cahaya redup dari senter yang dibawa oleh anggota kelompok paranormal itu. Elea merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Elea menjerit ketakutan dan berbalik badan. Elea melihat sosok hantu wanita tua berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dan matanya menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Hantu itu meraih tangannya dengan cengkeraman yang kuat. Elea merasa tubuhnya membeku dan tidak bisa bergerak.
Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Elea dan dia berbisik dengan suara serak. Kau akan menjadi milikku selamanya. Elea menjerit sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Namun, suaranya seolah tertahan di tenggorokannya. Elea merasa nyawanya akan segera melayang. Tiba-tiba, Sarah yang masih dalam keadaan kesurupan mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara yang lantang. Pergilah, tinggalkan tempat ini. Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Sebuah cahaya terang muncul dari tangan Sarah dan menyinari hantu wanita tua itu. Hantu itu menjerit kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Dia menghilang begitu saja, lenyap ditelan cahaya. Lampu di ruang kelas itu kembali menyala. Elea terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai. Elea merasa sangat lemah dan lelah. Sarah pingsan dan jatuh ke pelukan anggota kelompok paranormal itu. Mereka segera membawanya keluar dari ruang kelas. Setelah kejadian itu, kelompok paranormal itu memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan di ruang kelas nomor 13. Mereka menggunakan berbagai macam alat dan mantra untuk mengusir arwah Agnes Blackwood dari sekolah itu. Ritual itu berlangsung selama beberapa jam. Selama ritual, banyak kejadian aneh yang terjadi. Lampu berkedip-kedip dan mati, suara-suara aneh terdengar di seluruh ruangan, dan benda-benda bergerak sendiri. Elea merasa seperti berada di tengah-tengah film horor. Namun, kelompok paranormal itu tetap fokus dan melanjutkan ritual mereka dengan penuh keyakinan. Mereka membaca mantra-mantra kuno, menyalakan dupa dan lilin, dan menggunakan simbol-simbol suci untuk mengusir arwah jahat. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, mereka berhasil mengusir arwah Agnes Blackwood dari sekolah itu. Ruang kelas nomor 13 terasa lebih ringan dan tenang. Hawa dingin yang menusuk tulang sudah tidak terasa lagi. Sarah sadar dari pingsannya dan merasa sangat lelah. Dia mengatakan bahwa dia telah berkomunikasi dengan arwah Agnes Blackwood, dan dia mengetahui alasan mengapa dia menghantui sekolah itu. Menurut Sarah, Agnes Blackwood adalah seorang wanita yang sangat kesepian dan menderita. Dia tidak pernah menikah dan tidak memiliki keluarga. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengajar di sekolah itu, dan dia merasa sangat terikat dengan tempat itu. Ketika dia meninggal, dia tidak bisa melepaskan diri dari sekolah itu. Dia menjadi arwah penasaran yang menghantui ruang kelas nomor 13, mencari teman dan perhatian. Dia tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain selain dengan cara yang menakutkan. Sarah mengatakan bahwa dia telah membantu Agnes Blackwood untuk menerima kematiannya dan beristirahat dengan tenang. Dia berharap Agnes Blackwood tidak akan lagi menghantui sekolah itu. Setelah kejadian itu, Elea merasa jauh lebih baik. Elea tidak lagi merasa takut dan paranoid. Elea bisa kembali mengajar di sekolah dengan tenang dan damai. Elea tidak pernah melupakan kejadian itu seumur hidupnya. Ia belajar bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Ada kekuatan-kekuatan lain yang berada di luar pemahaman kita, dan kita harus menghormati dan menghargai keberadaan mereka. Elea juga belajar bahwa setiap orang memiliki cerita dan alasan di balik tindakan mereka. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghormati hal-hal yang tak kasat mata dan untuk tidak pernah meremehkan kekuatan dari masa lalu. Percaya atau tidak, semua kembali kepada kalian. Yang jelas, setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita punya misterinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.